Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan karakteristik dan jenis model saluran transmisi tenaga listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Romansyah dengan NIM 221 Perkenalkan nama saya Ahmad Kozan Wiswoyo dengan NIM 224431100066. Baik, mengapa parameter ini penting? Nah, di sini sebelumnya tadi terdapat parameter yaitu LC dan G, di mana setiap parameter penting untuk saluran transmisi, yaitu untuk efisiensi transmisi, di mana parameter menentukan kerugian daya dan efisiensi sistem, terutama untuk parameter R untuk tahanan karena berkontribusi besar untuk menghasilkan losses daya. Selanjutnya yaitu untuk stabilitas tegangan, yaitu mempengaruhi drop tegangan sepanjang saluran. Hal ini juga dipengaruhi oleh resistansi, di mana untuk semakin panjang saluran maka losses daya yang dihasilkan akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu untuk desain optimal untuk dasar rancangan sistem transmisi yang ada, yaitu dengan memperhitungkan parameter tersebut yaitu R, L, C, dan G. Oke, selanjutnya untuk parameter yang utama yaitu resistansi atau hambatan aliran listrik. Nah, untuk hambatan atau resistansi yaitu hambatan saluran terhadap aliran arus menyebabkan kerugian daya dalam bentuk panas. Nah, berikut ini untuk rumus dari tahanan pada kawat, di mana berikut ini merupakan gambar dari ilustrasi kawat, di mana di sini terdapat luas area atau diameter luas penampang. Selanjutnya ada panjang kawat dan tanda jenis dari bahan kawat yang digunakan, di mana dapat dituliskan dengan persamaan R sama dengan rho L per A, di mana di sini hambatan akan berbanding lurus dengan massa jenis dan berbanding lurus dengan panjang kawat, di mana semakin tinggi resistansi maka akan semakin panjang saluran dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi adanya resistansi. Yang pertama, material penghantar. Di sini untuk material atau konduktor yang digunakan yaitu tembaga atau aluminium. Nah, masing-masing jenis ini memiliki konduktivitas yang berbeda, di mana untuk tembaga memiliki massa jenis sebesar 1,75 kali 10⁻⁸, dan untuk aluminium memiliki massa jenis sebesar 2,25 kali 10⁻⁸. Untuk panjang saluran, di sini semakin panjang maka resistansi meningkat sesuai dengan rumus persamaan sebelumnya tadi. Selanjutnya yaitu luas penampang. Luas penampang akan berbanding terbalik dengan resistansi, di mana jika penampang lebih besar maka resistansi akan lebih rendah. Selanjutnya untuk temperatur, suhu tinggi akan meningkatkan resistansi. Oke, baik. Berikut ini merupakan pengaruh temperatur pada resistansi kawat, di mana dapat disampaikan dengan rumus R T2 sama dengan RT1 1 plus alpha T1 T2 T1, di mana RT2 merupakan tahanan untuk suhu kedua, RT1 tahanan untuk suhu pertama, alpha T1 koefisien untuk suhu pertama, T2 dan T2 untuk suhu kedua, dan T1 untuk suhu pertama. Nah, berdasarkan hasil tersebut didapatkan di mana pada suhu 20 derajat pada aluminium didapatkan koefisien aluminium sebesar 0,0404. Sedangkan pada tembaga pada suhu yang sama didapatkan 0,0393. Nah, di sini dapat dilihat pada suhu yang sama memiliki koefisien yang berbeda, di mana untuk tembaga lebih kecil, jadi lebih bagus untuk digunakan. Oke, selanjutnya untuk parameter selanjutnya yaitu induktansi atau L medan magnet. Nah, di mana jika suatu kawat penghantar dialiri arus listrik maka akan menghasilkan medan magnet. Nah, di sini untuk dampak yang dihasilkan yaitu mempengaruhi daya reaktif. Yang kedua yaitu menyebabkan pergeseran fasa dan mengurangi efisiensi transmisi. Nah, untuk poin pertama ini mempengaruhi daya reaktif karena untuk akan mempengaruhi impedansi total, di mana dapat disampaikan dengan rumus Z sama dengan R plus JXL, di mana R merupakan impedansi total ditambah dengan reaktansi induktif. Oke, berikut ini merupakan induktansi saluran
fasa dengan saluran 3 fasa. Digambar pada gambar pertama yaitu kawat konduktor pertama dan untuk kawat konduktor yang kedua, di mana di sini berjarak yaitu D antara 1 dan 2. Nah, untuk saluran 1 fasa indukansinya dapat dihitung menggunakan rumus N2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 ln D jarak antara konduktor 1 dan konduktor 2 dengan jari-jari R. Nah, untuk indukansi pada saluran 3 fasa di sini pada gambar tersebut terdapat 3 kawat penghantar, untuk kawat penghantar 1, kedua dan ketiga. Nah, masing-masing kawat penghantar memiliki jarak, yaitu untuk kawat penghantar pertama jaraknya itu D1 ke 2, kawat penghantar kedua dan ketiga yaitu D2 sampai 3, dan jarak penghantar kawat pertama dan ketiga yaitu D3 ke 1. Nah, untuk persamaannya dapat dituliskan yaitu L sama dengan 2 kali 10 minus 4 ln akar D12 D1 D23 D31 per R1. Oke, selanjutnya yaitu reaktansi induktif. Untuk reaktansi induktif dapat dituliskan dengan persamaan XL sama dengan 2πFL. Nah, untuk grafiknya sendiri di sini untuk sumbu Y yaitu reaktansi dan sumbu X yaitu frekuensi. Berdasarkan rumus, ketika reaktansi induktif akan berbanding lurus dengan frekuensi dan induktansi. Nah, di sini ketika reaktansinya meningkat, maka frekuensi yang dihasilkan juga akan meningkat. Nah, apa sih pengaruh reaktansi induktif itu? Yaitu yang pertama, frekuensi tinggi, reaktansi induktif akan meningkat sesuai pada grafik. Selanjutnya itu saluran panjang, reaktansi semakin besar. Dimana jika semakin panjang saluran penghantar akan menghasilkan reaktansi induktif yang besar, seperti pada persamaan tadi, yaitu berpengaruh dengan panjang saluran. Selanjutnya yaitu dengan jauh. Dengan semakin panjang saluran, maka impedasi total atau impedasi total Z itu akan semakin besar. Nah, oleh karena itu akan menghasilkan loss daya yang tinggi dan akan berkontribusi juga dengan drop tegangan meningkat. Nah, untuk parameter selanjutnya yaitu kapasitansi, yaitu penyimpanan muatan. Nah, di sini kemampuan saluran menyimpan muatan antara penghantar atau ke tanah. Nah, untuk kapasitansi sendiri itu terjadi antara penghantar pertama dan penghantar kedua atau penghantar ke tanah. Nah, di sini itu diibaratkan seperti kapasitor raksasa, di mana untuk konduktor pertama dan konduktor kedua itu dibatasi oleh dielektrik. Nah, dielektrik ini berupa udara, sama seperti dengan kawat penghantar pertama dengan grounding bumi. Nah, untuk dielektriknya yaitu juga udara. Nah, karakteristik dari kapasitansi yaitu membentuk arus pengisian, itu muatan tersebar. Yang kedua yaitu mempengaruhi daya reaktif kapasitif, di mana untuk kontribusi dari kapasitif ini akan berkontribusi besar pada jaringan transmisi panjang, di mana semakin panjang maka otomatis akan menghasilkan daya reaktif yang semakin besar. Karena semakin panjang kawat maka sama logikanya seperti kapasitor akan semakin panjang juga. Jadi akan mempengaruhi daya reaktif kapasitif. Selanjutnya yaitu membentuk Ferranti effect, di mana Ferranti effect merupakan tegangan supply akan lebih kecil daripada tegangan receiver atau tegangan beban, di mana dengan syarat beban harus sama dengan 0 atau kecil dan salurannya panjang. Jadi akan menghasilkan Ferranti effect. Nah, dampak dari Ferranti effect ini akan memperbaiki daya reaktif, yaitu dengan menyediakan daya reaktif pada sistem, sehingga akan memperbaiki Cosby itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu kapasitansi pada berbagai konfigurasi. Untuk saluran satu fase sendiri dapat diteruskan dengan persamaan C1 sama dengan 2π E per ln D1 D2 per R1. Dan untuk saluran 3 fase yaitu C sama dengan 2π E per ln akar D12 D23 D31 per R. Nah, selanjutnya
mana dapat dirumuskan dengan persamaan Fc sama dengan seper 2 Fc. Nah, untuk reaktasi kapasitif ini akan meningkatkan faktor daya karena mengimbangi reaktasi induktif. Karena sama seperti penjelasan sebelumnya, reaktasi kapasitif akan menghasilkan daya mengimbangi reaksi induktif. Jadi akan menghasilkan daya reaktif. Jadi akan mengimbangi. Jadi akan kayak menyuntikkan daya reaktif pada sistem saluran transmisi sehingga akibatnya yaitu meningkatkan faktor daya. Lainnya itu arus pengisian meningkat pada frekuensi tinggi. Nah, di sini reaktasi dalam bentuk ohm dengan frekuensi. Nah, ini grafik dari kapasitif reaktif. Nah, parameter selanjutnya, parameter terakhir yaitu konduktansi atau kebocoran arus atau arus bocor. Nah, untuk konduktansi sendiri yaitu kemampuan isolator menghantarkan arus dalam satuan Siemens atau MHO, yaitu kebalikan dari restansi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi adanya konduktansi yaitu pertama kelembapan udara tinggi, kotoran pada isolator, kualitas material isolator, jarak antar parameter. Di mana pada umumnya pada standarnya arus bocor itu sangat kecil, jadi dapat dikatakan sama dengan nol. Tetapi pada kenyataannya pada lapangan arus bocor itu tetap ada. Nah, untuk dampak dari konduktansi yaitu kebocoran arus bocor ke tanah atau antar penghantar. Selanjutnya yaitu kerugian daya atau power loss. Yaitu ketika adanya arus bocor, misalkan dari antar penghantar atau penghantar ke tanah akan menghasilkan losses daya. Nah, karena dikarenakan arus bocor tersebut akan mengalir pada jalur yang tidak semestinya sehingga akan menghasilkan losses daya. Selanjutnya yaitu pemanasan. Nah, isolator yang bocor akan menghasilkan temperatur yang tinggi, yaitu peningkatan temperatur misalkan pada kulit kawat atau isolator jenis itu. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang model dari saluran transmisi. Jadi untuk saluran transmisi sendiri dibagi menjadi beberapa saluran. Yang pertama terdapat saluran pendek dengan kurang lebih memiliki jangkauan sekitar 80 km hingga di bawahnya. Kemudian berikutnya adalah saluran menengah dengan antara 80 km sampai dengan 250 km, yang mana bisa terbilang cukup jauh. Dan yang paling terakhir adalah model saluran transmisi panjang yang berkisar di atas kurang lebih 250 km. Untuk saluran transmisi pendek sendiri di sini mempunyai karakteristik yang pertama, panjangnya kurang dari 80 km dengan kapasitansi yang diabaikan, sehingga untuk arus bocor yang akan dihadapi itu berkemungkinan sangat kecil dengan model yang paling sederhana. Jadi untuk persamaannya sendiri di sini VS sama dengan VL plus ZIL, dan juga yang bloknya dari IS sama dengan IL. Berikutnya adalah saluran transmisi menengah. Ya, untuk panjang saluran transmisi menengah ini yakni berkisar antara 80 hingga 250 km. Yang kedua dengan kapasitansi yang bisa dibilang tidak dapat diabaikan. Dengan yang ketiga adalah memiliki dua model. Yang pertama nominal T dan yang kedua adalah nominal P. Dengan perbedaan jadi pada nominal T itu hanya memiliki sekitar satu kapasitansi. Dan yang kedua nominal P adalah memiliki dua kapasitansi. Untuk berikutnya adalah kita akan membahas pada model nominal T. Untuk yang model nominal T sendiri ini memiliki konfigurasi kapasitansi terpusat di tengah, sehingga impedansi bisa terbagi menjadi dua dengan persamaan IS sama dengan 1 plus ZY impedansi per 2. Fn ditambah Z1 plus ZY per 4 IN. Berikutnya adalah model nominal P dengan konfigurasi kapasitansinya terbagi menjadi
yang ada pada rangkaian ini adalah berpusat di tengah-tengah dengan rumus bagi Vs sama dengan 1 plus impedensi Y per 2 Vr ditambah impedensi dikali tegangan R. Kemudian untuk tegangan S sama dengan Y 1 plus impedensi Y per 4 ditambah tegangan R ditambah 1 plus impedensi Y per 2 tegangan R. Berikutnya adalah saluran transmisi panjang. Jadi untuk saluran transmisi panjang sendiri ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki panjang di atas 250 km dengan memiliki semua parameter baik dari R, L, C maupun G yang terdistribusi. Kemudian terdapat kompleksitas dengan reaktansi kapasitif yang bisa dibilang cukup besar karena bertujuan untuk mendistribusikan dalam skala yang panjang. Yang berikutnya adalah dengan metode analisis variety effect, yang mana jika beban 0 atau ringan maka harus akan diteruskan. Berikutnya adalah contoh perhitungan resistansi dari AC. Dimana untuk datanya sendiri di sini adalah untuk kawat double AC dengan luas penampang 403 mm3 dengan temperatur yang dipakai kurang lebih sekitar 25 derajat Celcius dengan 4 lapisan berlilit, dan juga untuk ukuran P di sini adalah 2 kali 89 kali 10 pangkat min 6 ohm dikalikan cm. Kemudian untuk A nya sendiri di sini adalah menggunakan 403 mm3 dengan sama dengan 403 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik dengan induksi 1 km sama dengan 10 pangkat 3 meter. Nah, di sini untuk nilai RDC-nya adalah jadi untuk nilai RDC-nya sendiri di sini adalah sama dengan rho induksi per. Jadi di sini adalah untuk RDC-nya rho induksi per A atau luas penampang. Jadi untuk nilai R di sini AC sama dengan akar 1 plus meter pangkat 4 per 48 1 per 2 dengan RDC, yang mana untuk meternya sendiri sama dengan 0,0118 akar F kali A atau luas penampang, frekuensi luas penampang. Kemudian untuk meter yang berikutnya adalah sama dengan 0,0118 akar 403 ke 50 sama dengan kita bulatkan menjadi 1,675 dengan hasil untuk resistansi DC yang bernilai 0,0731 ohm per kilometer, dan juga untuk resistansi AC bernilai kurang lebih berkisar 0,0759 ohm per kilometer, yang mana untuk hasilnya ini berdampak untuk efek kulit pada resistansi perhitungan AC dapat meningkatkan resistansi kurang lebih berkisar sekitar 3,8%. Kemudian berikutnya adalah pengaruh temperatur. Nah, baik di sini terdapat sebuah grafik. Jadi untuk sub X-nya sendiri di sini adalah electrical resistance atau resistansi dari elektrikalnya. Kemudian yang di bawahnya sub Y adalah dari temperatur. Bisa dibilang di sini terbilang cukup mendekati. Karena untuk pengaruh temperatur di sini dengan suhu awal 25 derajat Celcius, untuk resistansinya adalah nilainya 0,0731 ohm per kilometer. Kemudian ketika kita naikkan menjadikan suhu 50 derajat Celcius, maka resistansi menjadi sama dengan 0,0834 ohm per kilometer, yang mana dari hasil yang sudah kita kalkulasi dan juga kita perhitungkan kembali, sehingga dapat kita ambil keputusan bahwa untuk hasil ini kepengaruhan temperatur meningkatkan kurang lebih sekitar 14% terhadap kenaikan suhu resistansi. Berikutnya adalah strategi yang dapat kita manfaatkan untuk optimasi transmisi. Yang pertama, kita dapat melakukan pemilihan material baik dari segi konduktor, konduktivitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan kompensasi reaktif dengan memasang kapasitor dan juga reaktor, sehingga kita mungkin juga bisa memasang sebuah filter dari kapasitas harmonic filter yang dapat memfilter
reaktif daya tersebut. Kemudian terdapat tegangan tinggi yang dapat mengurangi arus dan kerugian, serta yang terakhir adalah pemeliharaan baik dari segi harian maupun untuk keamanan juga. Karena di sini kita harus melakukan pemeliharaan pada insulator dengan bersih dan optimal. Nah, setelah kita melakukan hasil riset dan juga melakukan semua pembacaan data yang telah kita analisis, maka kita dapat menyimpulkan kesimpulan utama. Jadi yang pertama untuk parameter fundamentalnya di sini terdapat resistansi, induktansi, kapasitansi dan juga terdapat konduktansi, dan ini menentukan karakteristik transmisi secara keseluruhan. Dengan yang kedua adalah model yang berbeda dengan jalur transmisi pendek, jalur transmisi menengah, dan juga jalur transmisi panjang dengan sesuai kebutuhan panjang jalur saluran transmisi yang kita butuhkan. Kemudian kita mampu untuk melakukan desain optimal dengan optimalisasi pemilihan model-model tepat untuk mengakurasi dan melakukan efisiensi yang cukup maksimal. Baik, kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan untuk kali ini. Kami selaku kelompok pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Baik, berikut ini merupakan akan ditampilkan hasil simulasi dari karakteristik parameter dalam model saluran transmisi. Nah, simulasi berikut ini akan menggunakan software etap. Baik, berikut ini merupakan simulasi berbasis etap, yaitu mensimulasikan pengaruh parameter RLCG pada jalur transmisi, pada model transmisi yaitu yang sebelah kiri yaitu pendek, yang tengah menengah, dan yang paling pojok panjang. Oke, langsung saja untuk saluran transmisi pendek. Sebelum itu berdasarkan ketika sudah dijalankan, nah di sini pada power grid yaitu menyediakan 25.758 kW dengan daya reaktif yang dihasilkan yaitu 19,92 kV dengan tegangan pasnya itu 100% di 70 kV. Nah di sini masuk kabel. Nah di sini menghasilkan proses daya sebesar tegangan dropnya sebesar 9,13%, sehingga pada bus outputannya yaitu menghasilkan 90,87% dari nominalnya 70 kV. Untuk daya aktifnya sebesar 25,58 kW dan kafarnya 15,83 kV. Nah, berdasarkan simulasi untuk saluran pendek ini didapatkan ada basis daya di sini, di mana untuk daya sebelum saluran yaitu 25,768, sedangkan output daya outputnya sebesar 25,548. Jadi di sini ada basis daya. Begitu juga dengan daya reaktifnya, di mana untuk inputannya sebelum kabel yaitu sebesar 19,92 kV dan setelah kabel masukkan 15,83 kV. Nah, adanya basis daya ini disebabkan oleh panjang dari kabel ini sendiri, di mana untuk saluran pendek, syarat saluran pendek yaitu kurang dari 80 kilo. Dari sini kami menggunakan 50 km. Sini kami menggunakan panjang kabel sebesar 50 km. Untuk parameter RLC-nya di sini kami setting. Nah, sini ada beberapa parameter untuk reaktansi, induktor, impedansi total, reaktansi yang menyebabkan resistansi dan kebalikannya, dan admitansi shunt. Nah, di sini untuk impedansi totalnya di sini yaitu 0,44803. Untuk impedansi total ini dipengaruhi oleh resistansi dan reaktansi induktif. Oleh karena itu
14.464 kV. Dan untuk tegangannya di sini kita menggunakan kapasitas 100% menjadi 150 kV dengan tegangan turunan yakni bernilai sama. Kemudian untuk pada jatuh tegangan atau voltage drop yang berada pada tegangan ini dengan menggunakan kabel adalah berkisar sekitar 6,8%. Karena terdapat penurunan sehingga untuk kapasitasnya hanya berkisar sekitar 93,92% dan menghasilkan penurunan bernilai 32.636 kW dan juga untuk kV-nya sebesar 21.421 kV. Oke, selanjutnya yaitu paling pojok yaitu rangkaian untuk model transmisi panjang. Dan di sini untuk inputnya yaitu menghasilkan 38.049 kW. Nah di sini untuk daya reaktifnya minus karena sini ada penyusutan karena kan terdapat efek garansi pada bagian output pada bagian sini. Nah untuk saluran transmisi panjang sendiri di sini kami menggunakan panjang saluran sebesar 400 km. Sini 400 km. Nah, artinya dengan panjang saluran sebesar 400 km, maka kapasitansi akan semakin besar, di mana untuk seperti ibarat kapasitor, di mana untuk antar konduktor kawat tersebut antar kawat akan menghasilkan kapasitansi, di mana untuk pembatasnya atau dielektrik dari antar konduktor ataupun antar konduktor ke grounding akan menghasilkan seperti kapasitor. Semakin besar atau semakin panjang saluran, maka kapasitansi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, hal tersebut akan berdampak pada menghasilkan daya reaktif. Jadi saluran yang panjang tersebut akan menghasilkan daya reaktif sehingga akan mengurangi daya reaktif yang dihasilkan dari power grid, sehingga otomatis power factor akan semakin meningkat. Nah, efek Faraday sendiri yaitu berbunyi ketika tegangan supply atau VS di sini 100%, yaitu nominalnya 275 kV dengan tegangan output setelah saluran yaitu 104%. Jadi melebihi dari nominalnya, sehingga dapat disimpulkan VS sumber akan lebih kecil dari VR receiver, sehingga akan menghasilkan efek Faraday. Nah, di sini syarat adanya efek Faraday yang pertama yaitu di sini bebannya tidak terlalu besar. Di sini 34 hampir 35 megawatt. Jadi bebannya tidak terlalu besar atau nol. Misalkan beban terlalu besar, maka efek Faraday itu tidak akan ada, sehingga daya reaktif itu akan minus pada bagian sini. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulannya untuk saluran pendek itu dipengaruhi oleh impedansi, resistansi dan indukansi yang akan menghasilkan impedansi total yang berpengaruh pada losses daya. Dari sini untuk tegangan dropnya cukup besar. Selanjutnya untuk tegangan menengah dipengaruhi oleh resistansi, indukansi dan konduktasi. Untuk kapasitansinya sendiri juga berpengaruh pada jaringan menengah. Nah, kembali lagi kita lihat apakah panjang dari saluran memenuhi, dan kita lihat juga pembebanan yang diterapkan pada sistem. Untuk saluran panjang, semua parameter akan berpengaruh, dengan catatan
panjangnya melebihi sesuai kriteria dari saluran transmisi panjang. Terus yang kedua, beban yang digunakan itu nol atau beban ringan, sehingga akan menghasilkan efek Ferranti. Jika beban berat, maka tidak akan menghasilkan efek Ferranti. Dan untuk outputnya tetap akan drop, jadi tetap ada resist daya jika beban berat. Jadi berdasarkan ketiga rangkaian ini dapat kita rangkum menjadi ini. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai short transmission line atau perhitungan dari transmisi tegangan pendek. Transmisi berjarak pendek. Jadi kita di sini menggunakan panjang atau L length sebesar 50 km dengan tegangan supply pada busbar pertama. Jadi kita menggunakan 100%, dan juga untuk tegangan resistensi pada busbar kedua kita hanya mendapatkan hasil sekitar 97,3%. Kemudian untuk drop tegangan atau voltage drop yang kita dapatkan sekitar berkisar 2,7%. Hal ini juga mempengaruhi dalam power losses atau jatuhnya, ini sekitar 344 kW. Yang mana untuk power lossesnya sendiri, untuk power factornya atau daya faktornya berkisar negatif 1535 kV dengan efek Ferranti-nya yang tidak ada. Berikutnya untuk perhitungannya sendiri, yakni kita menggunakan power losses, yakni untuk daya aktual sama dengan PS dari power supply, kemudian dan juga dikurangi dengan power line atau panjang dari power tersebut. Jadi untuk perhitungannya adalah untuk PS nya sendiri kita memasukkan sekitar 47,678 kW dikurangi 47.334 kW, maka hasilnya dari power lossesnya sendiri atau daya yang jatuhnya berkisar 344 kW, sehingga kita dapat menghitung juga untuk daya faktor dayanya yang hilang dengan cara untuk faktor daya yang hilang berumus IS dikurangi IM, di mana untuk PLOS atau tegangan yang hilang sama dengan 26.652 kV dikurangi 28.187 kV. Jadi pada busbar pertama kemudian dikurangi kepada power factor atau daya faktor pada busbar kedua, sehingga untuk daya faktor yang dihasilkan adalah negatif 1535 kV. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka kami mendapatkan bahwa nilai negatif pada daya reaktif berarti saluran tersebut sedang menyerap atau menggunakan daya reaktif sebesar kurang lebih 1535 kV, yang mana pada sistem ini untuk mempertahankan medan magnetnya, sehingga pada saluran jalur transmisi pendek ini didominasi oleh faktor indukansi. Berikutnya adalah pada jalur transmisi tegangan rendah atau medium transmission line. Pada medium transmission line ini kita menggunakan panjang line sebesar 150 km dengan tegangan supply pada busbar pertama menggunakan 100%, dan juga untuk tegangan resistensi pada busbar kedua kita hanya mampu menggunakan 93,92% dengan drop voltage atau tegangan yang jatuh berkisar sekitar 6,08%, yang mana untuk power loss-nya sendiri yakni berkisar kurang lebih sama 344 kW dengan power loss yang berupa power factor atau daya faktor sebesar negatif 1535 kV dengan Ferranti efeknya yang bisa dibilang tidak ada. Kemudian untuk pengukurannya sendiri, untuk power losses atau jatuh tegangannya kita menggunakan rumus power supply dikurangi panjang power, di mana untuk power lossesnya sendiri, daya jatuhnya sendiri yakni sama dengan 32.836 kW dari awal busbar pertama yang diintegrasikan pada sistem grid, kemudian dikurangi oleh busbar kedua yang mana nilainya adalah 32.636
megawatt, sehingga untuk daya jatuhnya kita mampu menghitung dan mengkalkulasikan dengan nilai 200 watt. Berikutnya adalah pada power factor atau daya losses pada faktor dayanya yang berumus daya supply dikurangi tegangan daya dengan power losses atau tegangan jatuh sama dengan 14.464 kV dari bus pertama yang sudah terintegrasi dengan power grid, kemudian dikurangi oleh power factor yang berada pada bus kedua, ini berkisar 21.421 kV, yang mana pada nilai ini untuk jatuh tegangannya power faktornya sendiri berkisar sekitar negatif 6.957 kV. Maka dapat kami simpulkan berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, maka didapatkan bahwa nilai negatif yang terdapat pada daya reaktif dapat mengartikan bahwa saluran tersebut mampu untuk menyerap atau menggunakan daya reaktif sebesar negatif 6.957 kV dengan mempertahankan medan magnetnya, sehingga pada saluran ini transmisi menengah didominasi oleh tetap induktansi, akan tetapi tidak ada efek Ferranti dikarenakan beban yang bisa dibilang cukup berat. Oke, selanjutnya yaitu pada ulang transmission line berdasarkan simulasi yang telah dilakukan. Di sini kami menggunakan panjang saluran sebesar 400 km dengan tekanan supply pada bus pertama didapatkan 100%, yaitu sesuai dengan tekanan nominalnya 275 kV. Untuk tekanan bus receiver pada bus kedua sebesar 100,4%. Nah, di sini terdapat kenaikan dari bus 10 ke bus 9, mana bus 10 100% dan bus 9 100%. Nah, hal ini dipengaruhi oleh efek Ferranti. Selanjutnya di sini tetap adanya drop voltage sebesar 4,61%, karena kan semakin panjang kabel itu sendiri akan menghasilkan tekanan jatuh. Nah, selanjutnya power loss daya losses daya aktif sebesar 344 kW, di mana untuk pada input menghasilkan tekanan menghasilkan daya nyata sebesar 38,09 kW. Untuk daya aktif setelah saluran menghasilkan 37.865 kW, dan untuk power lossnya sebesar 184 kW. Nah, karena tadi pada saluran panjang ini menghasilkan adanya efek Ferranti, di mana saluran panjang akan berkontribusi pada daya kapasitif. Dan sehingga di sini dapat daya reaktif pada inputnya jadi berkurang, yaitu minus 71,386 kV, karena kan adanya saluran yang panjang tadi berkontribusi menghasilkan daya kapasitif, sehingga jadi diibaratkan saluran panjang tersebut seperti kapasitor, jadi menghasilkan kapasitas. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat efek Ferranti pada saluran panjang ini, di mana VS lebih besar dari VR. VS tadi untuk supply dan VR untuk receiver, yaitu tekanan pada beban. Nah, daya reaktif minus mengartikan daya reaktif yang kembali ke sumber. Jadi dari saluran tersebut yang menghasilkan daya reaktif akan dikembalikan lagi ke sumber, sehingga tidak ada losses daya reaktif yang dihasilkan. Oke, baik, itu saja dari kelompok 1 dari kelompok kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dalam presentasi kami pada sore hari ini.